warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang suppositoria. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Indri Dwi Rahasasti, MSc APB. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Citra Anissa Fadila. Saya Pera Eka Putri Sri Mariadi. Saya Rahma Widiati. Saya Nina. Saya Faradila Sonia Rizky Subhan. Agenda yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi suppositoria. Yang kedua, macam-macam suppositoria. Yang ketiga, bahan dasar suppositoria. Yang keempat, pembuatan suppositoria. Yang kelima, pendekatan formulasi dalam sediaan farmasi. Yang keenam, evaluasi sediaan suppositoria. Dan yang ketujuh, keuntungan dan kerugian suppositoria. Apa itu suppositoria? Suppositoria adalah suatu sediaan padat yang berbentuk torpedo yang biasanya digunakan melalui rektum dan dapat juga melalui lubang di area tubuh. Sediaan ini ditunjukkan pada pasien yang mudah muntah, tidak sadar, atau butuh penanganan cepat. Macam-macam suppositoria. Yang pertama, suppositoria untuk rektum atau rektal. Suppositoria untuk rektum umumnya dimasukkan dengan jari tangan. Biasanya, suppositoria rektum panjangnya kurang lebih 32 mikrometer atau 1,5 inci dan berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Bentuk suppositoria rektum antara lain bentuk peluru, torpedo, atau jari-jari kecil, tergantung pada jenis bahan obat dan basis yang digunakan. Menurut USP, sebesar 2 gram untuk menggunakan basis oleum kakao. Yang kedua, suppositoria untuk vagina atau vaginal. Suppositoria untuk vagina disebut juga pesarium, biasanya berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut. Besarnya sekitar 5 gram bila basis yang digunakan oleum kakao. Yang ketiga, suppositoria untuk saluran urin atau uretra. Suppositoria untuk saluran urin disebut juga baugi, bentuknya ramping seperti pensil, gunanya untuk dimasukkan ke dalam saluran urin pria atau wanita. Suppositoria saluran urin pria bergaris tengah 36 mikrometer dengan panjang kurang lebih 140 mikrometer. Walaupun ukuran ini masih bervariasi antara satu dengan yang lain, apabila basis oleum kakao beratnya kurang lebih 4 gram, suppositoria untuk saluran wanita panjang dan beratnya setengah dari ukuran pria, panjang kurang lebih 70 mikrometer dan beratnya 2 gram. Ini berlaku jika basis yang digunakan adalah oleum kakao. Yang keempat, suppositoria untuk hidung dan telinga. Suppositoria untuk hidung dan telinga yang disebut juga kerucut telinga. Keduanya berbentuk sama dengan suppositoria saluran urin, hanya ukuran panjang lebih kecil, biasanya 2 mikrometer. Suppositoria telinga umumnya diolah dengan suatu basis gelatin yang mengandung gliserin, seperti
Seperti dinyatakan sebelumnya, suppositoria untuk obat hidung dan telinga jarang digunakan. Bahan dasar suppositoria. Bahan dasar suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tetapi akan melunak pada suhu rektum dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna dan bau serta pemisahan obat. Yang kelima, kadar air mencukupi. Yang keenam, untuk basis lemak, maka bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus diketahui dengan jelas. Penggolongan bahan dasar suppositoria. Yang pertama, basis berminyak atau berlemak, yaitu oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua, bahan dasar yang larut atau bercampur dalam air, yaitu gelatin, gliserin, dan basis politilen glikon atau PEG. Yang ketiga, bahan dasar lain, yaitu pembentukan emulsi A atau M, misalnya campuran twin 61,85% dengan gliserin larut 15%. Syarat basis suppositoria. 1. Secara fisiologis netral, tidak menimbulkan rangsangan pada usus. Hal ini dapat disebabkan oleh massa yang tidak fisiologis atau tengik, terlalu keras, juga oleh kasarnya bahan obat yang diracik. 2. Secara kimia netral, tidak tak tersatukan dengan bahan obat. 3. Interval yang sangat rendah antara titik lebur dan titik beku. Dengan demikian, pembekuan massa berlangsung dengan cepat dalam cetakan. Kontraksibilitasnya baik, mencegah pendinginan mendadak dalam cetakan. 4. Interval yang rendah antara titik lebur mengalir dengan titik lebur jernih. Sangat penting, artinya bagi kemantapan bentuk dan juga daya penyimpanan khusus pada suhu tinggi. Yang kelima, viskositas yang memadai, mampu mengurangi sedimentasi bahan tersuspensi, tingginya ketepatan takaran. 6. Suppositoria sebaiknya melebur dalam beberapa menit pada suhu tubuh atau melarut, persyaratan untuk kerja obat. 7. Pembebasan dan resorpsi obat baik. 8. Daya tahan dan daya penyimpanan yang baik, yaitu tanpa ketengikan, pewarnaan, pengerasan, kemantapan bentuk, daya patah yang baik, dan stabilitas yang memadai dari bahan obat. 9. Daya serap terhadap cairan lipofil dan hidrofil. Sifat fisik basis suppositoria dibagi menjadi 3, yaitu 1. Basis berminyak atau berlemak. 2. Basis yang larut dalam air dan basis yang bercampur dengan air. 3. Basis-basis lainnya, umumnya mempunyai kombinasi dari bahan-bahan lipofilik dan hidrofilik. Pembuatan suppositoria. 1. Suppositoria dengan bahan dasar oleum kakao atau lemak coklat. 2. Suppositoria dengan bahan dasar gelatin. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan suppositoria dengan basis oleum cacao. 1. Gunakan panas minimal pada proses peleburan kurang dari 40 derajat Celcius. 2. Jangan memperlama proses pemanasan. 3. Jika melekat pada cetakan, gunakan lubrikan. 4. Penambahan emulgator seperti Twen 61 sebanyak 5-10% akan meningkatkan absorpsi air sehingga menjaga zat-zat yang tidak larut tetap terdispersi atau tersuspensi dalam oleum cacao. Suppositoria dengan bahan dasar gelatin. Kebaikannya, diharapkan dapat memberikan efek yang cukup lama, lebih lambat melunak,
dan lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh dibandingkan dengan oleum kakao. Kerugiannya, 1. Cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang hidroskopis yang dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. 2. Memerlukan tempat untuk melindungi dari udara lembab agar bentuk dan konsistensinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi. 1. Pemilihan obat atau zat aktif. 2. Pemilihan basis. 3. Pemilihan bahan pembantu yang dapat meningkatkan homogenitas produk dan kelarutan bahan pembantu. Metode pembuatan supositoria. Yang pertama, mencetak hasil leburan atau cetak tuang atau fusion. Yang kedua, kompresi atau cetak kempa atau cold compression. Yang ketiga, digulung dan dibentuk dengan tangan. Pengemasan dan penyimpanan supositoria. 1. Biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus. 2. Harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. 3. Supositoria yang basisnya oleum kakao harus disimpan di bawah 30 derajat Fahrenheit dan akan lebih baik bila disimpan dalam lemari es. 4. Supositoria dengan basis gliserin baik sekali disimpan di bawah suhu 35 derajat Fahrenheit. 5. Supositoria dengan basis polyethylene glikol mungkin dapat disimpan dalam suhu ruangan biasa tanpa pendingin. Pemeriksaan mutu supositoria. 1. Penetapan kadar zat aktifnya dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. 2. Uji terhadap titik leburnya. 3. Uji kerapuhan. 4. Uji waktu hancur. 5. Uji homogenitas. Pendekatan formulasi dalam sediaan farmasi. A. Supositoria untuk tujuan sistematik. 1. Jika zat aktif larut air, gunakan basis lemak dengan kadar air rendah. 2. Jika zat aktif larut lemak, gunakan basis larut air. Dapat ditambahkan surfaktan untuk mempertinggi kelarutannya. 3. Zat aktif yang larut sedikit dalam air atau pelarut lain yang tercampur dalam basis dilarutkan dulu sebelum dicampur dengan basis. 4. Zat aktif yang langsung dapat dicampur dengan basis terlebih dahulu digerus halus dengan sehingga 100% dapat melewati ayakan 100%. B. Supositoria untuk efek lokal. 1. Diformulasikan untuk pengobatan lokal pada rektum, vagina, dan uretra. Misal, 1. Hemoroid atau supositorial rektal. 2. Vaginitis atau supositoria vaginal. 3. Uretritis atau supositoria uretral. Evaluasi sediaan supositoria. 1. Appearance. Tes ini lebih ditekankan pada distribusi zat berkhasiat di dalam basis supo. Caranya, supo dibelah secara longitudinal, kemudian dibuat secara visual pada bagian internal dan eksternal, dan harus nampak seragam. 2. Keseragaman bobot. Keseragaman bobot dilakukan untuk mengetahui apakah bobot tiap sediaan sudah sama atau belum, sehingga dapat memberikan efek terapi yang sama pula. Caranya, ditimbang seksama 10 supositoria dengan anggapan zat aktif terdistribusi homogen. Jika terdapat sediaan yang beratnya melebihi rata-rata, maka supositoria tersebut tidak memenuhi syarat dalam keseragaman bobot. 3. Waktu hancur atau disintegrasi dilakukan untuk mengetahui berapa lama sediaan tersebut dapat hancur dalam tubuh.
Disintegrasi tercapai ketika supo pertama terlarut sempurna, kedua terpisah dari komponen-komponennya, tiga supo hancur tidak lebih dari 30 menit untuk supo basis lemak dan tidak lebih dari 60 menit untuk supo basis larut air, kecuali dinyatakan lain. Berhubungan dengan pelelehan suppositoria. 1. Kisaran lelah. Uji ini disebut juga uji kisaran meleleh makro, dan uji ini merupakan suatu ukuran waktu yang diperlukan ke dalam penangas air dengan temperatur tetap 37 derajat Celcius. Sebaliknya, uji kisaran meleleh makro adalah kisaran leleh yang diukur dalam pipa kapiler hanya untuk bisa lemak. 2. Uji pencairan atau uji melunak dari suppositoria rektal. Uji ini mengukur waktu yang diperlukan suppositoria rektal untuk mencair dalam alat yang telah disesuaikan dengan kondisi in vivo. Tekanan hidrostatis air dalam alat tersebut kira-kira 0 ketika pipa tersebut mulai kempis. Suppositoria akan sampai pada level tertentu dan waktu tersebut diukur untuk suppositoria meleleh. 3. Uji kerapuhan. Suppositoria sebaiknya jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras, yang menjadikannya sukar meleleh. Caranya, suppositoria dipotong horizontal, kemudian ditandai kedua titik pengukuran melalui bagian yang melebar, dengan jarak tidak kurang dari 50% dari lebar bahan yang datar, kemudian diberi beban seberat 20. Cara menggunakan obat suppositoria. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan air mengalir yang bersih disertai sabun. Disarankan menggunakan air bersuhu normal, yaitu 25-27 derajat Celcius, agar tangan Anda tidak menjadi hangat saat membuka obat, karena peningkatan suhu dapat melelehkan sediaan suppositoria. Yang kedua, sebelum suppositoria dibuka dari pembungkus, pastikan suppositoria tersebut dalam keadaan keras untuk memudahkannya masuk dalam dubur, vaginal, atau uretra. Yang ketiga, buka dengan hati-hati pembungkus suppositoria agar tidak merusak atau mematahkan suppositoria. Yang keempat, tidak mematahkan suppositoria, karena suppositoria adalah satu dosis obat. Jika dipatahkan, maka akan menjadi setengah dosis. Yang kelima, jika diresepkan untuk setengah dosis, maka sebelum suppositoria dibuka, obat tersebut dibagi dua dengan cara digunting menggunakan gunting atau pisau yang sebelumnya dibersihkan. Lebih baik menggunakan alkohol untuk membersihkan gunting atau pisaunya. Yang keenam, olesi bagian ujung suppositoria menggunakan lubrikan berbasis air. Bisa dibeli di apotek atau basahi dengan sedikit air matang. Yang ketujuh, posisikan tubuh Anda seperti gambar, posisi sedikit miring ke kiri, kaki kanan di bagian atas, lalu posisikan seperti pada gambar di samping. Yang kedelapan, gunakan tangan kiri untuk membuka mulut tubur lalu tahan. Yang kesembilan, masukkan suppositoria ke dalam dubur dengan posisi bagian ujung suppositoria terlebih dahulu. Masukkan dengan jari telunjuk atau jari tengah lengan kanan sedalam 1 cm untuk anak-anak dan 5 cm untuk dewasa, atau seukuran telunjuk orang dewasa. Yang ke-10, diamkan selama beberapa menit, 5-10 menit pada posisi tetap tiduran, agar obat dapat meleleh dan diserap sempurna oleh pembuluh darah dan mencegah suppositoria keluar dari dubur. Yang terakhir, setelah selesai, cuci tangan kembali tangan Anda dan keringkan. Ada
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat supositoria. Yang pertama, digunakan obat supo setelah buang air besar. Yang kedua, hindari buang air besar minimal selama 1 jam setelah menggunakan obat supo. Yang ketiga, obat supo tidak untuk digunakan melalui mulut. Yang keempat, simpan supositoria dalam lemari pendingin agar tidak meleleh. Pada sediaan supositoria ini terdapat keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan penggunaan supositoria dibanding penggunaan per oral ini yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung, menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Nah, obat supo ini juga dapat langsung masuk ke dalam saluran darah dan berakibat memberikan efek yang lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Yang keempat, menghindari kerusakan dalam sirkulasi portal. Obat supo dapat digunakan pada pasien yang tidak dapat menelan. Dan yang terakhir, keuntungan supo ini merupakan cara yang efektif untuk yang suka muntah. Kerugian penggunaan obat supositoria. Yang pertama, tidak nyaman digunakan. Yang kedua, absorpsi obat seringkali tak teratur atau sulit diramalkan. Nah, daerah absorpsi ini lebih kecil sehingga absorpsi hanya melalui difusi pasif. Selanjutnya, pemakaian yang kurang praktis. Dan kerugian yang terakhir yaitu tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di rektum. Tujuan penggunaan obat bentuk supositoria ini ada 5. Yang pertama, obat supo dipakai untuk pengobatan lokal, baik dalam rektum, vagina, maupun uretra, seperti pada penyakit hemoroid, wasir, ambeien, dan infeksi lainnya. Secara rektal ini digunakan untuk distribusi sistemik, karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektum. Tujuan yang ketiga, apabila penggunaan obat per oral tidak memungkinkan, seperti pada pasien yang mudah muntah ataupun yang tidak sadar. Selanjutnya, aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat, karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Dan yang terakhir, agar terhindar dari kerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepat.